Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kelainan pada sistem gerak. Okay, your member? The member, my name is Tifah Gani, dan dia bisa Siadati. My name is Muhammad Akil. Iya. Jadi yang pertama tuh apa itu kelainan pada sistem gerak? Kelainan pada sistem gerak berbentuk pada disfungsi atau anomali dalam struktur atau fungsi postural yang melibatkan tulang atau sendi dan diri yang membentuk. Ini dapat mencakup penyakit degeneratif, kelainan bawaan atau gangguan neuromuskular yang mempengaruhi kemampuan individu untuk bergerak dengan normal dan dapat berdampak pada kualitas hidup. Iya. Pertama ada miastenia gravis. Miastenia gravis adalah gangguan autoimun yang menyebabkan kelemahan otot akibat gangguan komunikasi antara saraf dan otak. Gejala meliputi bicara, salah serak, napas pendek, kelopak mata turun, dan kesulitan bergerak, seperti berdiri, mengangkat benda, atau banyak bergerak. Penderita juga mungkin dapat mengalami gangguan penglihatan, ekspresi wajah, serta kesulitan mengunyah dan menelan. Gejala biasanya memburuk dengan aktivitas dan membaik dari istirahat. Autoimun ya. Yang selanjutnya adalah tremor. Oh iya. Tremor adalah gerakan gemetar yang terjadi secara berulang tanpa disadari. Tremor umumnya terjadi di tangan dan kepala, tapi bisa juga terjadi di bagian tubuh lain seperti kaki, perut, dan pita suara. Iya. Jadi meski umumnya tidak mengancam nyawa, tremor dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Orang yang mengalami tremor akan kesulitan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan. Iya. Seperti menulis, jalan, jual makanan, atau menggambar benda. Iya. Tremor disebabkan oleh gangguan pada area otak yang berfungsi mengatur pergerakan otot. Tremor bisa terjadi tanpa penyebab yang jelas, tapi seringkali kondisi ini merupakan gejala dari suatu penyakit. Iya. Parkinson ya. Parkinson disease. Parkinson. Penyakit Parkinson adalah gangguan neurodegeneratif yang disebabkan oleh peradangan dopamin yang mengakibatkan kerusakan sel saraf di otak. Gejala utamanya meliputi tremor atau tremor fibrillary, gerakan melambat dan kekakuan pada otot. Gejala tambahan dapat termasuk gangguan keseimbangan, kesulitan berjalan, bicara lambat, masalah menulis, sulit menelan, dan produksi air liur berlebih. Penderita juga berisiko mengalami depresi, kecemasan, dan demensia. Wah, silakan dibahas nanti apa itu demensia. Selanjutnya itu dystonia. Dystonia adalah gangguan yang menyebabkan otot bergerak sendiri tanpa sadar. Gerakan otot ini dapat terjadi pada saat otot bekerja atau sebelumnya. Akibatnya, penderita dystonia memiliki postur tubuh yang aneh dan mengalami tremor. Penyebab dystonia adalah adanya gangguan pada bagian otak yang berfungsi mengendalikan kecepatan dan koordinasi gerakan tubuh. Kelainan sistem gerak tubuh ini dapat menimbulkan gejala berupa kesulitan, tremor, kram otot, mata berkedip tanpa kendali, gangguan bicara dan menelan, serta posisi salah satu bagian tubuh yang tidak normal. Misalnya air sendiri. Oke. Allah. Oke. Iya. Ada. Oke. Selanjutnya adalah ataksia. Iya. Jadi ataksia ini merupakan kelainan saraf otak kecil dan saraf tulang belakang yang mempengaruhi koordinasi gerakan tubuh. Ataksia menyebabkan seseorang sulit menggerakkan tubuh dengan mulus dan lancar. Gejala ataksia meliputi koordinasi gerak tubuh yang buruk, gemetar atau tremor, langkah kaki yang tidak stabil atau seperti mau jatuh, beban cara bicara, sulit bicara dan menelan, serta gerakan melematian yang tidak normal. Penderita ataksia juga bisa mengalami gangguan dalam berpikir atau emosi, serta kesulitan dalam menulis. Iya. Ataksia. And then Selanjutnya ada korea. Korea adalah kelainan secara korea yang menyebabkan munculnya gerakan tubuh yang tidak disadari. Penyakit ini ditandai dengan gerakan berulang yang singkat, cepat, dan tidak terkontrol. Korea umumnya terjadi pada wajah, mulut, lengan, tangan, dan kaki. Akibatnya, penderita mengalami gangguan bicara, kesulitan menelan, tidak sering menjulur, tangan sulit dikepalkan, hingga gaya berjalan yang aneh. iya.
Sklerosis lateral Mm-mm. ALS adalah penyakit degeneratif yang merusak fungsi otak dan saraf berulang menyebabkan kesulitan berbicara, mendalam, berdiri, berjalan, dan menaiki tangga. Gejala termasuk suara saraf sulit mendengar, bicara tidak jelas, emosi tidak stabil, dan produksi air berlebih. Gejala tambahan bisa meliputi lemas, kerutan, sesak napas, dan penyusutan otak. Iya. Penyakit ini belum memiliki pengobatannya efektif. Selain ALS, pelayanan sistem gerak lain seperti tendinitis dan Tendinitis, artritis, osteoartritis. Gangguan signifikan pada aktivitas sehari-hari dan perlu dikonsultasikan ke dokter. Mm-mm. Nah, yang tadi nih. Menurutnya itu dislokasi. Dislokasi adalah kondisi ketika tulang sendi bergeser atau keluar dari posisi normalnya. Semua persendian di tubuh dapat mengalami dislok, terutama bila terjadi benturan akibat kecelakaan atau terjatuh ketika olahraga. Jadi penyebabnya antara lain itu terjatuh, misalnya karena tergeser. Yang kedua itu kecelakaan saat berkendara. Yang terakhir ada cedera olahraga yang melibatkan fisik seperti sepak bola atau bela diri. Nih, penyebabnya ya, faktornya ya. Ya, udah. Di faktornya itu faktor risiko dislok itu melakukan olahraga yang membantu otak fisik. Kedua, memiliki otak yang lemah dan keseimbangan yang buruk, misalnya karena menderita distrofi otot. Yang ketiga itu berusia lanjut atau masih anak-anak. Yang keempat adalah menderita penyakit turunan yang mengakibatkan gangguan di sendi seperti sindrom Ehlers-Danlos. Ayo, siap-siap tuh. Sindrom apa itu? Nah, oke ya. Gejalanya itu sakit dan nyeri pada sendi yang cedera, sendi bengkak dan memar, bagian sendi yang cedera menjadi kemerahan atau menghitam. Bentuk sendi jadi tidak normal, sakit ketika bergerak, itu mati rasa di bagian sendi yang cedera. Iya, any questions? Masya Allah. Oh, oke. Iya, iya. Teknologi yang antum ketahui apa kelompok ini? Operasi atau pemasangan pen atau apa? Ya. Ada sedikit tambahan dari saya yaitu mengenai penyebab dari degenerasi ini. Nah, Jadi kan di sini itu bilang kalau itu merupakan penyakit atau terjadi akibat kerusakan pada sistem tubuh. Jadi penyebabnya adalah terjadinya kerusakan pada bagian timus. Jadi kalau bagian timus ini terletak pada bagian belakang tulang dada dan saraf paru. Terus bagian timus ini akan menghasilkan namanya itu sel T kalau nggak salah. Itu bagian khusus dari sel darah putih yang bertugas untuk melindungi tubuh kita. Jadi gara-gara adanya kerusakan pada bagian timus tadi, sehingga sel putih tersebut menjadi kacau dan menyerang tubuh kita sendiri. iya. Terus selanjutnya adalah ada distrofi otot. Jadi gangguan ini terjadi akibat kelainan pada genetik. Ada hipertrofi sama atrofi. Kalau hipertrofi ini kita bisa melihat kayak kucing builder itu kan selalu melatih ototnya, terus depan nutrisinya banyak. Jadi kalau ini terlalu keras dilakukan nanti akan timbul gangguan pembengkakan. Jadi ototnya itu terlalu besar. Pada beberapa kejadian menyebabkan pada tersebut sulit bergerak gitu. Terus ada atrofi. Kalau atrofi ini kebalikan dari hipertrofi tersebut, yang dimana dikarenakan otot yang tidak digunakan, kayak orang-orang itu ada pernah olahraga, jangan gerak. Jadi otot itu lebih kecil daripada otot normal manusia. Terus penyebab itu bisa juga dikarenakan oleh penyakit polio ataupun pemasangan gips maupun karena kelumpuhan. Lanjut ada otot robek dan otot terkilir atau strain. Kalau pada otot terkilir ini kita bisa lihat yang terjadi pada Gibran. Dari mana otot terkilir ini terjadi dikarenakan adanya beban yang terlalu berlebihan pada bagian tendon, sehingga tendon ini bisa robek ataupun mengalami kerusakan dikarenakan elastisitas tendon ini tidak bisa menahan daya tersebut.
kan pernah kejadian, jadi Bang Fatir ini lagi ngisi bola voli. Nah, Si Gibran ini ditahannya pakai masing-masing atas, langsung belakang dia. astaga. Baru 3 kali main dia langsung ganti. Sampai sekarang. Terus kalau motor Rojek ini terjadi perbaikan terhadap serabut otot yang dikarenakan adanya gerakan tiba-tiba. Kayak dia lagi mengambil servis dari orang kan, tiba-tiba gerakannya sehingga tubuhnya itu tidak sinkron. Jadi gara-gara itu bisa terjadi pembengkakan. Yang paling parah itu ada kayak pendarahan juga. Terus mungkin itu saja dari saya. Ya, saya menambahkan Iya. gangguan tulang belakang. Iya. Yang tulang belakang tuh biasa ada 3. Pertama skoliosis yang tulang belakang untuk S. Itu selanjutnya ada lordosis, tulang belakang menurut ke depan. Iya. Itu kifosis, tulang belakang bungkuk. Nih, coba lihat nih. Siapa yang duduknya benar nih sekarang nih? Coba. Siapa yang duduknya benar? Ada nggak? Langsung perbaiki duduknya semua ya. Diterapkan ya. Diterapkan semua ya. Jadi duduknya tuh memang tegak gitu ya, tegak. Ya, jangan melengkung atau ke belakang atau ke depan gitu ya. Atau malah ke samping, kebiasaan nulis gini ya. Oke. Iya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Rakitis itu kelainan tulang yang tulang kaki ini bentuk huruf X atau huruf O. Ligamen yang menghubungkan lutut dengan kekaiwa. Itu biasa kemudiannya 10 lama bisa 6 bulan bahkan ada setahun. Iya. Oke. Insyaallah ya, lengkap ya. Ada nggak pengalaman dari penyaji, kelompoknya atau keluarganya atau saudaranya atau di tempat lain yang pernah operasi atau pasang pen gitu ya, kayak pemasangan tulang, fraktura, retak tulang, atau malah sekarang ada orang-orang yang tanda kutip ya ahli tulang gitu ya katanya ada. Gitu, coba ada nggak efeknya gitu nanti ya dengan ini? Oke, mungkin dibahas lagi ya dalam sesi tanya jawab ya. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Ya, kalau enggak buka sesi tanya jawab ya. Oh ya. Oke, supaya semangat ya. Ada pertanyaan satu ya. Ya. Satu pertanyaan, yang kedua, ada lagi? Oke, moderator bisa dibantu sempurnakan pertanyaannya apa? Yang pertama pertanyaan mengenai fraktura. Iya. Kedua mengenai yang mengalami Iya. Gangguan autoimun juga ya.